Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tafuzul Yaul Haq, NIM 20040261131. Saya bangga menjadi warga Indonesia. Siapa yang tidak bangga menjadi warga Indonesia? Indonesia, negara dengan beribu pulau, beragam suku, agama dan budaya, namun tetap satu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulannya, saya cinta Indonesia. Saya cinta Indonesia tanpa alasan. Nama saya Tafuzul Yaul Haq dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Kesini hendak berwawancara mengenai tragedi 98 pelengsaran Soeharto. Oh iya. Terus gimana? Ini untuk tugas apa? Tugas PKN, Pak. Oh iya. Pendidikan Kewarganegaraan. Gimana Budi? Bapak bisa bercerita sedikit mengenai kejadian 98? Oh, terkait kejadian 98 ya. Ya. Kejadian 98 itu sebenarnya tidak bisa kita lihat hanya dari pada saat itu. Jadi nggak cuma tahun itu saja. Tidak bisa kemudian kita tiba-tiba meloncat ke tahun 98. Ada banyak tragedi yang melatar belakangi atau mendahului daripada puncak tragedi 98 itu. Kita kenal bahwa 98 atau ya tahun 1998, tepatnya pada bulan Mei pada saat itu, presiden yang sudah lama menjabat di Indonesia, yang termasuk yang paling lama selama 32 tahun, Bapak Soeharto, itu sebelum-sebelumnya banyak dinilai oleh tidak hanya masyarakat, akan tetapi juga beberapa aktivis, termasuk kayak kamu ini, mahasiswa yang banyak melakukan demo. Itu banyak saat itu. Jadi sebelum-sebelumnya juga sering melakukan demo karena dinilai kepemimpinan Soeharto itu berat sebelah, itu timpang. Jadi kalau masyarakat bawah itu menilai Soeharto itu bagus dalam segi pembangunan, itu dinilai berhasil. Tapi kemudian tidak hanya sebatas dari dinilai dari pembangunan. Kalau hanya dinilai dari pembangunan, toh masyarakat juga banyak mengalami kemiskinan pada saat itu. Jadi tidak seimbang. Iya, dalam sisi pembangunan memang berhasil, akan tetapi dari segi pembangunan atau untuk mengentaskan kemiskinan, terus problem-problem sosial yang lain, penghilangan beberapa aktivis, beberapa orang yang dinilai melawan rezim Orde Baru kalau kita sebut, itu banyak dihilangkan. Tiba-tiba ketika melawan, ruang berekspresi, ruang demokrasi itu sangat tertutup, jadi sangat dibatasi. Kalau ada yang melawan, ada yang menyuarakan perlawanan terhadap rezim, ya besok itu hilang, mati. Jadi dulu teman-teman saya itu juga banyak yang seperti itu pada saat itu, kurang lebih begitu. Selanjutnya pertanyaan pertama, Pak. Ya. Bagaimana kondisi pada saat itu? Bisa dijelaskan? Kalau khususnya di tahun 98 sendiri itu kondisinya memang sudah benar-benar sudah benar-benar carut marut. Banyak kejadian ataupun akibat dari demonstrasi, khususnya demonstrasi mahasiswa yang ada di mana-mana di berbagai daerah, itu juga banyak akibat dari istilahnya mahasiswa ini wis muntap, mereka berhadapan dengan aparat juga. Terus kemudian saking lamanya Soeharto ini sudah
banyak banyak apa namanya dirasakan timpang oleh sebagian teman-teman dan masyarakat juga. Ini berakibat pada 98 itu sudah carut marut kondisinya, krisis moneter juga pada saat itu meliputi salah satunya. Terus kemudian banyak pokoknya yang bisa digambarkan itu ya demonstrasi yang ada di mana-mana, khususnya adanya kerusakan yang diakibatkan oleh massa yang tidak bisa terkendali. Salah satunya itu yang mengakibatkan juga desakan untuk mau tidak mau Soeharto harus turun. Tuntutan salah satunya itu dari beberapa tuntutan yang kita sebut hari ini sebagai ini ya apa namanya orde reformasi, itu berangkatnya dari peristiwa orde baru, tuntutan atau kondisi yang ada di orde baru pada saat itu sebelum yaitu kurang lebih gitu. Pertanyaan kedua, pendapat Anda selama kepemimpinan Soeharto selama menjadi presiden? Kalau untuk pendapat saya pribadi sebenarnya dalam beberapa hal memang ada sisi baiknya. Kita tidak bisa kemudian menilai seseorang itu ya harus sempurna dan harus apa namanya seperti yang kita inginkan, seperti yang kita pandang, seperti yang kita sesuai dengan keinginan kita, itu tidak bisa. Pasti ada beberapa yang memang berseberangan dengan prinsip kita. Cuma begini, setidaknya ada beberapa peninggalan yang kemudian di situ menjadi nilai plus ya, khususnya ya walaupun banyak juga nilai plus itu yang juga mengurangi ataupun mengakibatkan banyak bencana yang ada di Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat bawah. Salah satunya ya pembangunan. Akan tetapi kalau dari saya sendiri, berhubung saya juga belum terlalu tua ya, dan juga sedikit banyak menyayangkan untuk kebebasan berekspresi pada saat itulah yang kemudian sangat disayangkan salah satunya. Jadi sikap otoriternya Bapak Soeharto ini yang kemudian menjadi berakibat atau berdampak kepada sejumlah elemen yang tidak bisa kemudian sewenang-wenang untuk menyuarakan kritik atau berekspresi kepada pemerintah. Ini yang sangat kemudian disayangkan. Tapi kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ada beberapa aspek yang benar memang bisa juga kita apresiasi. Tapi kalau untuk ya mungkin kalau dari beberapa aktivis yang pro ataupun yang ini ya, orang lain memang memandang sangat kurang gitu, atau justru lebih banyak negatifnya daripada positifnya gitu. Tapi kita juga harus ingat bahwa tidak mungkin atau tidak bisa kita memandang dan sesuai dengan pemerintah yang sesuai dengan keinginan kita terus, itu juga tidak bisa. Seperti itu kurang lebih kalau pandangan saya terkait kepemimpinan Soeharto. Selanjutnya pesan-pesan buat saya dan teman-teman saya. Oh iya, ya untuk mahasiswa-mahasiswi khususnya ya entah dalam dalam zaman apapun atau dalam masa apapun, saya kira yang perlu ditekankan dari anak muda khususnya sekarang ini ya perkuat kajian-kajian tentang ya keilmuan kalian masing-masing, dan itu tidak lepas dari bertolak dari sejarah. Hari ini kita harus benar-benar kembali menumbuhkan nasionalisme terhadap kecintaan kita terhadap NKRI khususnya. Itu saja, itu dulu yang perlu ditekankan. Karena begini, kita tahu hari ini bahwa ya kalau sampeyan itu mengikuti ya saya sedikit mengikuti di beberapa media sosial ya, walaupun sudah bisa dibilang saya ini orang periode dulu begitu, tapi
setidaknya NKRI hari ini kalau menurut saya itu benar-benar banyak digempur oleh organisasi-organisasi yang bisa dibilang transnasional begitu. Bagaimana kemudian ingin merongrong NKRI. Jadi anak muda ini harus ditekankan dalam nasionalismenya. Dari mana? Ya tentunya berangkat dari sejarah. Bagaimana sejarah perjuangan Indonesia? Bagaimana kemudian sejarah para pendahulu kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu banyak yang perlu digali. Terutama nanti kalau sudah memang seperti itu, kembali ke sampean-sampean masing-masing untuk memperdalam keilmuan kalian, kurang lebih begitu. Baik, Mas. Terima kasih Pak atas Iya, sesi. sama-sama. Saya rasa cukup sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.